Ke kiri surplus 10 derajat. Tambah 10. Yang ke kanan minus 10 derajat. Jadi yang kanan tambahin 10. Sebuah ekstril yang mengeluhkan radius putar berbeda antara ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau putar balik ke kanan, ini biasanya cuman butuh sekali, ini jadi 2 kali. Ini lagi, kita punya 2 metode. Metode ngukurnya bukan perbaikannya. Ini ngukurnya dulu. Nah, ini pakai handphonenya Le. Kita masuk ke kompas. Coba bannya kondisi lurus bang ya. Setirnya belum lurus tuh. Nah, lurusin dulu, lurusin. Oke. Kita lihat dulu. 310 barat laut. Coba belok patah ke kanan lah. 339. Jadi tadi lurus. 310 lagi ke kanan lagi. 339. Nah, 339 dikurang 310 berarti 29 derajat belok ke kanan. Sekarang ke Nah dulu, ininya pindahan ke sono, ban sono. Ban ini pindahan ke sono. Oke. Ini bannya, iya handphonenya. Bang. Salah. Ke sini tadi berapa? 29 derajat ya? Oke. Nah, 310. Coba belok ke sono. Kanan. 335. Terus ke sininya. Belok ke kiri. Tahu lurus dulu. Oke. Oke dah. 310 ya, sip. 310. 270. 310 kurang 270 berapa, Le? 10 berarti berapa ya? Di? 310 kurang 270. 50 derajat, Le. 50 derajat. Iya, ke sini 50 derajat, ke sono 30 derajat. Jadi ke kiri 50 derajat, ke kanan cuman 30 derajat. Artinya di sini surplus 20 derajat supaya netral. Ini dikurangin 10 derajat, sono tambahin 10 derajat. Gitu ya, Le. Oke, ambil handphone lu, Le. Sekarang kita lihat pakai scanner. 39. Coba scanner. Nah, masih loading. Scanner masih loading. Betul sih 39 kan. Hah? Ke 9 ke kanan. Sini 30. Sono 50. Ya kan bedanya 20. Berarti Total radiusnya kan? 80-an tuh. Sini 30, sono 50. Iya 80 kan. Oke, 80. Harusnya netralnya di 40. Oke, Nah, kan harusnya. 30 berarti ini tambah 10. Iya, betul. Nah, nanti kan diputar ke kini 40 tambah 10 lagi. Iya. Nanti dilurusin. Iya. Sekarang taruh Le di sini, Le. Taruh di ban. Nilai aslinya tuh netralnya di mana? Taruh Le. Di angka supaya bulat aja, Le. Nah, 3310. Belokin ke kanan, Bro. Nanti gue bilang berhenti ya. Oh, pelan. Lewat. Dah, segini, dah sip. 330 jadi kalau di sini nambahin 10 jadi 340. Satu dikit lagi, Bang. Ke kanan dikit. Dikit lagi. Dah, op. Nah. Ini dilepas sih. Iya, ini sebenarnya kondisi netralnya bannya begini nih. Kondisi netral. Jadi nanti steering wheelnya dilurusin, Dianya dilepas. long terotnya Di-setel lagi. disetel lagi supaya lurus. Baru di spuring. Iya, baru spuring untuk finishing. Boleh nggak pakai ini nggak? Iya dong. Oke. Ambil Le, handphone dulu, Le. Dah. Terima kasih ya, Le. Gitu. Nah, lurus dulu di sini. Anggaplah lurus nih. Hah? Anggaplah lurus nih minus. Lalu gue dari sana deh. Yang bawa tak-tak open. Bentar ya. Makanya gue remote enggak apa-apa no. Gue udah tak puter mau. Mana udah lurus? Lurus. Lurus mana? Masih minus. Mana kebanyakan, enggak lurus di setir aja. Lagi. Dah, segitu nggak apa-apa dah.
Ini setir lurus. Ini belok dikit. Atau belok dikit. Ya udah anggap aja lurus dah. Iyalah 0,5 menit tuh masih. Udah. Udah, ya. Ayo tuh. Ya udah gini. Belok patah ke kanan. 444 derajat setir. 44 putaran setir. Sekarang dilurusin dulu. Di nol kan? 0. Belum, setir aja belum lurus itu kelihatan loh. Nah, belum. Nah. Ya jangan dilepas, pegang aja. Ayo. Yes. Nah. Tadi kan di sono 444 kan? Coba ke kiri. Oh, 567. No, yang ke kiri lebih banyak putarannya, 567 derajat putaran ini. Kebanyakan ke kiri, iya bener emang. Oke, disetel aja. Terima kasih Mas Gopur. Iya. Kita lakukan penyetelan. Cek. Nah Mas, tadi kan udah dilakukan konfirmasi kalau Ya, beloknya banyak. radiusnya belokan banyakan ke kiri. kiri. Ya Le, saksi ya Le. Langkah selanjutnya apa nih? Setting dong. Ya dia jelasin dong. Nanti ini kita kondisikan aktualnya kalau nilainya harus Salah yang ngomongin. apa nilai harus 0. Iya. Harus 0 ya kan. Nanti kondisinya kalau ini kebacanya 0 ya, dia belok ke kanan dikit. Oke. Nah, gampangnya tuh nanti joysticknya dilepas, pasang lagi. Mm-mm. Nah, kondisi yang banyak belok itu Mm-mm. kita setting launcher rodnya manual dulu, nanti baru di spring. Finishingnya tetap spuring ya. Ya, wajib itu. Nah penyebab kayak begini tuh biasanya karena apa bang? Radius putarnya tahu-tahu kok berubah? Nggak tahu-tahu ya? Pas pemasangan Apa bang? pas pemasangan Rexir gak disamain. Waduh, Rexir bang. Kan kirinya. Rexirnya belum netral tapi udah dirakit bang. Ya, Oh. terus apa namanya? baru. Joysticknya Mana Rexirnya baru emang? Iya tuh baru tuh. Mana? Ini. Oh iya. Wah iya benar. Terus. Sering terjadi di negara berkembang. Sering terjadi di negara berkembang. Asuhan Bapak Prabro ya. Negara asuhan Bapak Prabro. Kayak ikutan gua. Prabro pak. Kayak ikutan gua. Iya. Ayo kita Kalau dipikir-pikir, Gopur secara wajah mirip ini bang. Tung sahur. Lu tau nggak? itu lah. Nah iya. Anomali bulan puasa itu lagi tren tau anak gua tuh. Tung sahur sama udin-din-din-dun, madin-din-dun gitu. Kayak kira Lu mau. cari dah di YouTube. Kayak kira mau. Sama mokel, kekel. Gitu. Mending gol HP mulai lu anu kamu jelas deh. Nah kan gua bilang mendingan pakai kompas. Masih simpel ya. Kalau ini kan Kamu gede soalnya. iya. Intinya kan ke kiri surplus 10 derajat. Tambah 10. Yang ke kanan minus 10 derajat. Jadi yang kanan tambahin 10. Nah, ini di beloknya tambah 10 derajat. Ya. Gitu style. Nanti dikuncinya di 10 derajat kanan. Kanan ya. Ini gampang iku. Kakak nih ngomongnya le. Ya udah. Gue manggilnya sekarang tung sahur. Tung. Lu tahu nggak? Enggak bang, gue enggak bocil bang. Ponakan Ya gue yang sih, tahu, emang. ponakan gue yang tahu sih. Sama mokel, momo kekel, Oke. sama ini bombardilo, krokodilo. Nggak percaya. Yes. Ya. Itu ya. Mana? 40. Dulu dinolin aja. Ini kan 41 biar enak. Nah, biar jadi 150 bang. Kalau udah 150, gue bilang berhenti ya. Ayo ke kanan. Terus. Kok gitu? Ini kalibrasi dulu kompasnya, Le. Oke. Panas. Iya. Bentar. Tuh. Gitu loh. Panasan. Oke. Nah, taruh, Le. Oke, siap. Cari angka 0 belakangnya, Le. Nah, Ini. 140, Bang. Ayo, Bang. Terus. Belum.
46, 47, 48, 49. Oke, lock. Iya dah, matiin mesinnya. Iya. Ya udah. Nah, udah segini. Nah, segitu. Oh, dulu gini loh. Mana? Ini. Iya. Tuh bannya begitu. Ini Iya, dilepas. Ya. Terus gua tak lurus nih, colok nih. Jadi kita nyopot joystick bawah dulu. Joystick bawah dilurusin, pasang. pasang baru nyeting bawah. Terus spiral kabel aman. Aman, jangan Tapi diputer. gua dibalik dong ini. Jangan diputer sampai muter-muter itu. Jam belas. Tuh. Saya dhuwur le. Saya dhuwur fleksibel. Ya. Makasih lah ya tung sahur. Apa itu? Iya. Ya udah. Nah, ini dia nih, Mangle lagi ini jadi posisinya di lock setirnya untuk mendapatkan angka 10 derajat yang minus. Jadi di lock dulu setirnya. Nah, Le akan menggeser posisi join setir supaya ininya nanti lurus dan dibaca di scanner ini netral. Jadi ininya dulu yang dinetralin. Ininya dulu dinetralin. Setelah itu geometri steeringnya dinetralin juga. Steering ini ya, ini kan bannya nih. Tuh. Dinetralin. Baru sepuring. Ini Mas. Gitu. Nissan X-Trail. Nah, ini hati-hati ya kalau X-Trail T32 karena ada namanya fitur chassis control. Chassis control itu sebuah fitur yang memungkinkan mobil ini stabil. Lah, kenapa harus dikasih chassis control? Sebuah SUV pasti memiliki body roll yang lebih tinggi dibanding sedan. Kenapa kayak gitu? Ya, karena pertama tinggi mobilnya, Bang. Biar lebih nyaman juga kali ya. Yang bikin mobil stabil adalah tuh, ngapa, Le? Ini putar ini. Woi, mau copot. Udah dicopot. Oke. Ntar kita lanjut ilmu untuk memahami behavior handling sebuah mobil. Ini kita akan berdiskusi dengan tung sahur dan ini mokel. Jadi Bang, sebuah mobil itu kita bisa melihat dari brosur sebenarnya karakternya. Dari yang kita baca adalah bukan lebar tread, lebar tapak lebar tapak tuh. Iya. Nih rasionya begini. Ini Bang, Keseluruhan. ban kanan Ke sono. sama ban kiri itu lebarnya berapa? Dibagi Keseluruhan. bukan dari tanah ke tinggi mobilnya. Overall height. Iya, overall height ya gitu ya. Kalau rasio lebarnya ini lebih besar daripada tinggi, itu mobil udah jelas stabil, Bang. Ya. Contoh ya, sedan, Benar. Sedan. mobil F1. Nggak usah F1 lah ketinggian ya, mobil-mobil sport car lah kan pasti bodinya deprok, tapi bannya kan offset. Bahkan mobil sport yang bawaan pabrik udah kencang ketika dipakai balap dilebarin lagi, Bang. Ya kan? Kayak mobil misalnya balap Porsche GT3 Konsepnya kayak ban ya. kayak kayak roket bunny RWB. Nah, gitu dilebarin. Nakaisan ya benar. RWB ya gitu. Jadi karena mobil ini punya rasio yang kalau gue bilang square lah. Jadi lebar treadnya sama tingginya itu sama, tentu nggak lebih stabil daripada sedan. Makanya ditambahin fitur chassis control. Nah ini lu bisa jelasin nggak chassis control itu apa, Bang? Gue pengen tahu nih ilmu lu nih. Suatu sistem yang berfungsi untuk mengontrol. Iya tahu. Nah, gampangnya misal ada slip, Iya. body rolling, yowing dan lain-lain lah. Oke. Wih, Nah itu mantap. untuk apa namanya? Biar feelnya tuh nggak liar mobilnya gitu. Oh benar-benar. Biar stabil. Itu aja sih poinnya. Oh iya. Nah dari mana si komputer chassis control tahu mobil ini rolling, yowing, pitching? Nah, dari Ayo. banyak hal. Apa? G sensor. Asik. Iya. Sensor masuk. Terus? Setting angel. Wih. Steering Sama angel ini. emang lokasinya di mana? Setting angel di ABS dong. Steering angel kok di Oh ABS? di
disetir. Oh iya, terus? Itu tuh ada bukan. Iya, G sensor ya berarti ya. Sensor, Oke. steering angel, terus sama ini data ban, mana yang putaran lebih kencang lebih pelan dulu. Asik. Itu. Iya. Nah, yang dia kontrol apanya bang? Ketika misalnya komputer ngebaca mobil ini limbung nih, cenderung ngayun, cenderung body rollnya tinggi, ada kemungkinan understeer, oversteer. Nah, yang dikontrol sama modul chassis kontrol apa bang? Yang dikontrol adalah ABS. Yang mengontrol itu ABS. Ya, Terus apakah ABS sendiri? ABS dibantu. Nah ini gue lupa nih. Apa? Sama mesin juga ngaruh. Oh iya sip. Mesin CVT apalagi. Oh iya. Itu kenapa kalau steering angel yang nggak jelek, Ya. itu berakibat fatal ke CVT. Oke. Itu. ABS-nya ngatur apanya bang? ABS Kalau ngatur ABS? nggak main gini, mana yang dirasa apa putarannya kelebihan, jadi dikurangin di rem. Oh direm secara mandiri Ya. oleh ABS-nya. Iya. Tanpa inputan dari pedal rem. Iya. Oke, kalau mesin ngatur apanya bang? Kalau mesin dia ngatur apa ya, gampang itu lonjakan torsinya, throttle-nya lah. Throttle-nya. Oke. Jadi ini mobil sebenarnya udah pinter banget nih. Pinter bang ya. Pinter banget. Oke. Setuju gua bang. Setuju. Oke. Saking dia pinternya ya. Iya. Kalau trouble Iya. ngeselin. Oh iya. Emang tugas anda. Tugas saya kan hanya untuk bantuin mikir. Nganu lah Tapi nggak sampai kesel sih gua. di dongkrak. Untuk di kesalahan apa? Nah ini setirnya udah lurus nih ya. Ini Setirnya udah lurus. Oke. Tinggal ban yang dilurusin. Nanti kita konfirmasi lagi apakah derajatnya sudah mendekati netral. Karena kalau harus netral banget ya spuring. Nah, kita belum ada mesin spuring. Makanya like dan subscribe dan donasi ke sini supaya kita bisa beli mesin spuring. Jadi kalau spuring itu enggak cuman buat mesin spuring itu kan mahal ya. Jadi kalau cuman buat spuring standar gitu kayak wah ban gua mobil gua narik kanan narik kiri gitu kan. Terus spuring mubazir, Ces. Mesin spuring itu sebenarnya bisa mendeteksi kondisi sasis. Sasis itu kalau ngomongin sasis itu ada suspensi, lalu ada sistem lower arm, terus cross member, wheelbase, terus ya gitulah yang hubungannya sistem suspensi sama steering system gitu. Jadi sebenarnya mesin spuring yang ratusan juta itu bisa buat analisis. Apalagi kalau mobil-mobil tua ya kan, beli second, chassisnya oke nggak nih, chassisnya masih lempeng nggak nih, itu bisa dilihat cek dari data spuring. Bagaimana caranya? Nah makanya gua harus punya dulu mesin spuringnya. Nanti saya kasih tahu ilmunya. Ada itu enggak? Kayak chamber, caster. Ada yang mau endorse enggak? Iya. Ada yang endorse sih cocok nih. Makanya saya bilang kalau ada donatur yang mau beliin mesin spuring buat ya nanti bagi hasil lah. Gitu. Enggak, spuring tuh nggak buat cuman maintenance gitu bang ya. Padahal mobil-mobil analisa. Belum tentu loh mobil yang setirnya lurus sasisnya itu lempeng. Bener sekali. Karena kan kadang ngakalin. Gitu. Oke. Nanti kita tunggu. Ini lagi mau di setting terot long terot. Terima kasih. Nah ini lagi nyeting nih. Jadi kita manfaatin benang dulu. Udah? Ya, udah. Kunci. Oke benang. Kita dulu, kunci dulu. Udah lurus kunci. No, pakai benang. Nah, habis ini pindah ke ini catatannya setirnya udah di lock posisi netral. Nah kan yang ini agak melengos. Terus pindah ke sini. Nah, Kurang kemana? Kurang ke dalam. Ke dalam. Belakang. ngincengnya dari sini nih. Ini. Terus dalam masuk. Ini. Balik. Ini. Nah, Ya. ini kan nekuk nih. Nah, terus. Ini lurus deh. Terus. Habis ini dikonfirmasi nanti pakai kompas atau scanner.
memanfaatkan apa namanya steering angle sensor. Masih belok kan? Terus, terus, jauh. Terus, Dikit lagi, Le. Terus, 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 ya. Terus. Ulirnya masih banyak kan, Le? Tinggal dikit yang sini. Tinggal dikit. Terus, ya. Jauh emang. Ini lagi. Oke, tunggu aja deh. Nih, sekarang kita make sure setelah disetting Berapa nih? 0, pokoknya cari angka 0 aja. 120 gitu. 30 ya. Ya. Ya, belok patah ke kanan. Dari 120 menjadi 150, 30 derajat ya. Sekarang lurusin 120 lagi. Tak dulu. Belum ke kanan dikit. Lagi. Kanan dikit Lagi. Lagi. Dah. Lagi. Nah, Oke, dah. Udah biarin. Ayo, pindahin ke sana. Kan 30 derajat sono. Ayo, belok patah ke kiri. 163 berarti ini sekitar 37 derajat. Oke lah, udah masuk. 30 sama iya tinggal spuring. Udah. Udah. 32 kan? Hah? 32 kan? Apa? 32. Iya. Ya udah, Tinggal spuring udah. tinggal spuring nih ya. Kalau gitu saya nggak bisa ngikutin nih ke spuring. Udah terus belum? Udah. Ini udah lurus. Tuh nggak ada. Biarin. Di spuring saya lagi kalibrasi sering ini loh. Oh iya, kalau berhasil spuring dulu berarti. Saya spuring saya. Ya udah. Oke, bye bye.